Bab 1071 sudah saatnya kau tahu tempatmu. Sebagai makhluk yang telah menjaga tanah suci selama ribuan tahun, Darkrai tidak pernah merasakan satu pun ancaman terhadap keberadaannya. Itu terjadi hingga hari ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan renta, Darkrai merasa tertekan oleh penyusup yang tiba-tiba turun ke domain gelap yang dijaganya. Hanya itu yang kau punya? Sun Wukong bertanya sambil menamparkan wajah Darkrai yang tergeletak di tanah. Kurasa kau hanya bisa menggertak anak kecil. Dasar lemah. Keras sombong, jawab Darkrai sambil melepaskan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Aku akan membunuh kau. Ya, mungkin setelah 100.000 tahun, Sun Wukong menyeringai sambil menamparkan Darkrai dengan keras, tidak peduli dengan energi gelap yang menyerang tubuhnya. Kau tahu, trik sulap seperti ini tidak mempan padaku. Begitu dia menyelesaikan pernyataannya, racun yang dilepaskan Darkrai dari jarak dekat menghilang sepenuhnya. Mengapa kau ikut campur dalam masalah ini? Ahriman bertanya melalui telepati. Apakah kau sebosan itu? Ya, jawab Sun Wukong. Kau lihat, anakku, William, di sana sedang melawan kalian meskipun peluangnya sangat kecil. Aku hanya berpikir untuk ikut bersenang-senang dan menyeimbangkan keadaan sedikit. Ahriman mendengus jijik. Menyeimbangkan keadaan. Lucu sekali. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kemunculanmu akan mengubah apapun? Kau hanya mempercepat hal yang tak terelakkan. Oh, Sun Wukong membersihkan telinganya saat dia menginjak kepala Darkrai dan mendorongnya ke tanah. Raja Kera telah melapisi Darkrai dengan keilahiannya, dan mencegahnya berubah menjadi entitas seperti hantu. Aku ingin tahu apa yang kau bicarakan. Sun Wukong berkata dengan santai. Ahriman terkekeh. Baiklah. Sudah waktunya bagimu untuk tahu tempatmu, monyet. Sun Wukong hendak menguap, tetapi dia berhenti di tengah jalan setelah dia merasakan 13 kehadiran kuat yang datang dari surga. 6 dari mereka hampir sama kuatnya dengan dia yang membuat Raja Monyet mengerutkan kening, sisanya adalah makhluk yang berada pada tahap awal dari pangkat demigod, yang membuat kerutan di wajahnya semakin dalam. Meskipun 7 demigod lainnya bukanlah ancaman baginya, mereka adalah ancaman besar bagi William yang bertarung sendirian. Sepertinya kamu bersenang-senang, Wukong. Seekor iblis banteng tertawa saat dia melihat musuh bebuyutannya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Apakah kamu keberatan jika kita bergabung? Sayang, berhentilah menggodanya, komentar seekor iblis cantik dengan kipas di tangannya. Karena kita sudah ada di sini, bukankah akan membosankan jika kita tidak memberi pelajaran kepada monyet ini? Raja Iblis Banteng dan Kipas Besi Jalang, Sun Wukong mendengus. Sepertinya kalian berdua di sini untuk dihajar. Itulah Putri Kipas Besi, monyet. Teriak Putri Kipas Besi sambil mengarahkan kipasnya ke Raja Monyet. Hari ini adalah hari kita akhirnya menyelesaikan masalah ini. Persiapkan dirimu. Diam, Jalang, jawab Sun Wukong. Kau dan Banteng itu adalah pasangan yang ditakdirkan. Kalian berdua hanyalah anjing yang mengibas-ngibaskan ekor di depan tuanmu. Raja Iblis Banteng tertawa sambil meletakkan kapak perangnya di bahunya. Kita adalah bagian dari fraksi Ahriman. Sudah saatnya para iblis akhirnya menunjukkan kepada dunia siapa bosnya. Kau sendiri adalah iblis. Mengapa tidak bergabung saja dengan pihak kami dan minum anggur bersamaku seperti dulu? Sun Wukong mengabaikan Raja Iblis Banteng sambil menatap keempat musuh lainnya yang telah mengepungnya. Dapeng, Kinkaku, Koriki, dan kau. Aku tidak tahu bahwa kau juga bagian dari faksi mereka. Sun Wukong meludah ke tanah sambil melotot ke arah iblis yang penampilannya mirip dengannya. Kenapa tidak? Kau sudah tahu bahwa aku membencimu dengan sepenuh hati. Sun Wukong palsu menyeringai sebelum mengusap wajah kanannya. Transformasinya dibatalkan, dan dia muncul menggunakan wajah aslinya untuk membalas dendam Raja Kera yang telah menggagalkan rencananya di masa lalu. Monyet bertelinga 6, siap melayanimu. Monyet bertelinga 6 membungkuk penuh sarkasme sebelum tertawa terbahak-bahak. 6 iblis kuat yang telah bertarung melawan Sun Wukong selama ratusan tahun terakhir menatapnya dengan mata tanpa belas kasihan. Raja Iblis Banteng, iblis yang kekuatannya hampir menyamai Sun Wukong. Ironisnya, meskipun mereka adalah musuh, mereka berdua juga bersaudara. Putri Kipas Besi, iblis wanita cantik yang tidak jahat maupun baik. Dia sangat peduli pada keluarganya, jadi ketika Raja Iblis Banteng menerima tawaran Ahriman untuk turun ke alam fana dan menjadikannya salah satu komandannya, Putri Kipas Besi memutuskan untuk ikut dengannya untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengkhianatinya. Dapeng,
Yang paling dikenal sebagai Peng bersayap emas, yang mirip dengan elang emas raksasa, adalah makhluk kuno dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun demikian, Sun Wukong telah menghalangi jalannya beberapa kali di masa lalu, yang membuat Da Peng menyimpan dendam padanya. Koriki adalah iblis yang pernah ditemui Sun Wukong di masa lalu, dan juga merupakan iblis yang merepotkan. Dia hampir dipenggal setelah kalah dari Sun Wukong, tetapi dia entah bagaimana berhasil melarikan diri untuk membalas dendam padanya. Mengenai yang terakhir, Sun Wukong memiliki perasaan campur aduk tentang monyet bertelinga 6. Iblis khusus ini suka menggunakan penampilan Raja Kera untuk membuat kekacauan di negeri itu, dan membuat orang berpikir bahwa Sun Wukong akhirnya menjadi gila dan berbalik melawan mereka yang percaya padanya. Hanya Sang Buddha yang mampu mengatakan siapa dia sebenarnya, dan membuktikan kepada semua orang bahwa Sun Wukong sedang ditipu. Meskipun dia tidak seberani atau seyakin Raja Kera, monyet bertelinga 6 jelas merupakan seseorang yang bahkan Sun Wukong kesulitan untuk melawannya. Sekarang, keenam musuh yang kuat ini mengelilinginya, dan memastikan bahwa dia tidak akan dapat melakukan apa yang dia inginkan. Raja Kera mendesah dalam hatinya saat dia menatap 7 demigod lainnya yang sedang menonton pertarungan William melawan Felix. Ini sedikit merepotkan, pikir Sun Wukong sambil mencengkeram senjatanya dengan kuat di tangannya. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan kalah melawan 6 iblis yang mengelilinginya, dia tidak dapat mengatakan hal yang sama tentang keadaan William saat ini. Raja Kera memiliki firasat bahwa jika dia mencoba membantu remaja berambut merah itu menangkis 7 demigod yang sedang mengincar half-elf saat ini, keenam musuh lainnya akan mengincar bocah itu juga, yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan Sun Wukong terjadi. Sudah kubilang, kan, suara ahriman yang penuh ejekan terdengar di telinga Sun Wukong. Kau tidak bisa menghentikan yang tak terelakkan. Lihat saja dari samping seperti monyet yang baik, dan lihatlah kekalahan manusia kesayanganmu. Bahkan Darkurite yang berada di bawah kaki Sun Wukong, menertawakan ketidakberdayaan Raja Monyet. Hal ini membuat Sun Wukong marah dan menghentakkan kakinya berulang kali untuk menyiksa Darkurite yang membuatnya kesal. 6 iblis yang mengepung Raja Monyet tidak bergerak, dan membiarkan Sun Wukong melampiaskan kekesalannya pada Darkurite yang tidak tahu bagaimana cara menutup mulutnya. Mereka tahu bahwa Raja Monyet telah menerima nasibnya, dan tidak akan melakukan hal yang gegabah, atau mereka tidak akan lagi menahan diri dan mengincar remaja berambut merah, yang keadaannya saat ini telah memburuk. Bab 1072. Aku akan menunggumu di akar pohon dunia. Kenapa aku tidak bisa mengalahkannya? Itulah pikiran-pikiran yang terlintas di kepala Felix saat ia beradu dengan William berulang kali. Setiap kali, half-elf itu menang dan menghajarnya habis-habisan. Kalau bukan karena dark armor yang dikenakannya, ia mungkin sudah menderita luka parah karena pertarungan sengit mereka. Mustahil, gerutu Felix sambil menatap lawan yang sedang menatapnya dari langit. Kenapa kau begitu kuat? William mengabaikan kata-kata Felix sambil melemparkan Stormcaller ke arah Pangeran Iblis, yang saat ini terbaring di tanah. Raungan menggelegar menyebar di langit saat ratusan sambaran petir turun ke arah Stormcaller, mewarnai sekelilingnya dengan kecerahannya. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan dahsyat yang membuat awan debu membubung ke langit. Stormcaller kembali ke sisi William saat ia berderak dengan kekuatan setelah melancarkan serangan dahsyat ke targetnya. Itu masih belum cukup. William mendecak lidahnya saat pandangannya menyapu awan debu, dan terkunci pada tubuh iblis berambut hijau, yang terbungkus dalam baju besi hitam pekat. Apapun yang kau lakukan, itu tidak berguna, teriak Felix saat ia menopang dirinya dari tanah. Aku tak terkalahkan, kau tidak bisa mengalahkanku. Iblis berambut hijau ingin berkata lebih banyak, tetapi ia bisa merasakan darah naik ke tenggorokannya, jadi ia dengan tegas menutup mulutnya, untuk mencegah menunjukkan kelemahan apapun. Setelah dengan paksa menelan kembali darah yang hampir keluar dari bibirnya, Felix mengangkat tombak hitamnya dan mengarahkannya ke remaja berambut merah yang telah membuatnya sangat menderita. Bunuh dia, perintah Felix. Apa yang kalian semua lihat? Bunuh dia. Pangeran Iblis tidak dapat menerima bahwa ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan putra penakluk penjara bawah tanah yang mengalahkan ayahnya. Ia berpikir bahwa karena ia sudah menjadi pangeran yang terpilih, ia akan dapat menginjak-injak siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, situasinya saat ini membuatnya sadar bahwa ia masih belum memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan orang yang selama ini dianggapnya sebagai saingannya. Felix dianggap sebagai anak ajaib dari ras iblis.
Ia telah bertarung di dalam ruang bawah tanah yang berbahaya untuk mendapatkan pengalaman bertarung. Namun, ia belum pernah mengalami pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya. Bahkan saat ia menantang ruang bawah tanah, akan selalu ada iblis elit yang menjaganya. Iblis-iblis ini akan selalu turun tangan saat Felix dalam kesulitan, jadi ia tidak pernah benar-benar mengalami kesulitan apapun. Dia sangat berbeda dari William, yang telah mempertaruhkan nyawanya beberapa kali di masa lalu dengan bertarung melawan lawan yang kuat. Yang tidak dimiliki Felix adalah pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Dia tidak seperti William yang telah berperang melawan demigod dan pseudogod dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Sungguh mengecewakan. Invidia menggelengkan kepalanya ketika mendengar teriakan Felix. Superbia juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tatapan dinginnya sudah cukup untuk mengatakan betapa kecewanya dia karena ketidakmampuan Felix. Kedua gadis cantik itu menyaksikan dua demigod yang telah mengepung William bergerak untuk menyerang half-elf. Selain kedua demigod itu, puluhan ribu sosok bayangan muncul di tanah. Mereka adalah iblis yang telah dirusak oleh kekuatan kegelapan sejak dahulu kala yang telah menjadi iblis bayangan yang menjawab panggilan pewaris kegelapan. Remaja berambut merah itu langsung diserang dari segala arah, karena ia berusaha keras menghindari semua serangan yang diarahkan kepadanya. William bisa saja melarikan diri, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia tahu bahwa saat ia melakukannya, Celine dan Chloe akan menjadi sasaran para iblis. Jadi ia memutuskan untuk bertahan dan mencari kesempatan untuk melancarkan pukulan telak kepada Felix, yang sedang tertawa di tanah, sementara dijaga oleh 5 demigod yang tersisa. Apakah itu orang yang kau pilih untuk bersekutu denganmu? Sun Wukong meludah ke tanah sambil menatap Felix dengan penuh kebencian dari tempatnya berdiri. Menyedihkan, Raja Iblis Banteng, serta istrinya, Putri Kipas Besi, mengerutkan kening. Sebagai makhluk yang hampir sekuat Sun Wukong, mereka juga merasa kecewa dengan pewaris pilihan Ahriman. Namun, karena mereka berada di pihak yang sama, mereka hanya berdiam diri sambil berdiri tegak dan mencegah Raja Kra membantu half-elf. Ya, cukup mengecewakan, tapi memangnya kenapa? Kata monyet bertelinga 6 dengan nada menghina. Bukan salahnya jika dia ada di pihak yang menang. Karena kita sudah punya keuntungan, kenapa tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kita akan mengasihani seseorang yang menentang kita? Wukong, aku tidak menyangka kau masih berharap keajaiban akan terjadi. Raja Kra mengabaikan monyet bertelinga 6 saat dia menatap perjuangan William yang putus asa. Dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia terpojok karena perbedaan jumlah yang sangat besar. Celine dan Chloe, yang mengamati pertempuran di kejauhan, merasakan sakit di hati mereka saat mereka menggertakkan gigi karena frustrasi. Peri cantik itu tahu bahwa jika William menginginkannya, dia mungkin bisa melarikan diri dari tempat ini jika dia meninggalkannya. Namun, dia juga tahu bahwa William tidak akan melakukan itu. Inilah sebabnya dia sangat terluka. Chloe, di sisi lain, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk membantu karena kondisinya yang lemah. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat William berjuang mati-matian melawan musuh-musuhnya. Ia bagaikan sambaran petir yang melesat di langit gelap. Meskipun ia masih bersinar terang, hanya masalah waktu sebelum kecemerlangannya memudar. Lalu, itu terjadi. Kedua demigod itu memutuskan untuk bersikap serius dan bekerja sama satu sama lain untuk menjebak William di tempatnya. Rencana mereka berhasil, dan half-elf itu diikat dengan rantai kegelapan yang menahan lengan, kaki, dan pinggangnya, mencegahnya bergerak. Mati! Teriak Felix sambil melemparkan tombak kegelapannya ke arah musuhnya, yang tidak mampu menghindari serangannya. Pada saat itulah waktu tiba-tiba berhenti. Tombak kegelapan, iblis bayangan, serta para demigod berhenti total. Permata di dada William bersinar terang dan seorang peri berambut perak muncul di depannya. Rambut perak panjang Kenneth berkibar tertiup angin, saat ia berbalik menghadap William. Tersenyumlah, dunia belum kiamat, kata Kenneth sambil menatap William dengan senyum di wajahnya. Aku akan menunggumu di akar pohon dunia. Sebelum William sempat memahami apa yang terjadi, tubuh Kenneth perlahan menghilang seperti abu yang tertiup angin. Hanya permata merah oval yang bersinar terang yang tertinggal di belakang. Aku akan menunggumu di akar pohon dunia. Kata-kata Kenneth bergema untuk kedua kalinya, sebelum William mendengar suara retakan tumpul. Permata merah itu pecah dan fluktuasi seperti riak menyebar ke sekeliling. Tak lama kemudian,
Waktu kembali berputar, saat tombak kegelapan, setan bayangan, serta dua dewa, menyerang William seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muda yang membawa gada di tangannya, menangkis tombak yang diarahkan ke jantung suaminya. Seorang penyihir tua dengan hidung bengkok, muncul di belakang William saat dia menggunakan lesung dan alu untuk menghalangi salah satu dari dua dewa yang berniat menghancurkan tubuh William. Ikat dunia dalam pelukanmu dan pertahankan di tempatnya. Teriak Lilith saat dia mengayunkan senjata kesayangannya ke demigod kedua yang mengira senjata itu dapat melukai pria yang dicintainya. Hancurkan, Gleipnir, ayo, semuanya. Perintah Putri Sidoni saat dia terbang di udara sambil melemparkan bola api ke Shadow Demons dengan tatapan penuh kebencian. Beberapa pecahan es menembus tubuh demigod yang dihadapi Lilith. Si cantik dari dunia lain itu menatap musuh di sekitarnya dengan tatapan dingin saat rambutnya yang panjang dan berwarna biru muda berkibar tertiup angin. Pada saat inilah ratusan portal muncul tepat di atas daratan, dan di langit saat kawanan William dan Legiun Raja datang untuk melindunginya. Mati saja, dasar bajingan! Teriak B1 sambil melepaskan rentetan misil sihir ke arah puluhan ribu Shadow Demon begitu dia muncul di langit. Bajingan sialan! B2 melepaskan beberapa botol api alkemis yang diberikan Selin saat dia masih melakukan eksperimen di Tousan Beast Domain. Aku berguling. Kasogonaga menggilas Shadow Demon di tanah, sementara Ercitu, Soglav, dan juga pasukan Ans turun dari langit untuk bergabung dengannya. Mereka sudah lama ingin membantu William, tetapi pembatasan di Holy Land of Darkness mencegah mereka meninggalkan Tousan Beast Domain untuk membantunya. Keterkejutan terpancar di wajah Felix saat saudara perempuannya, Chiffon, muncul begitu saja dan menghalangi serangan yang dimaksudkan untuk merenggut nyawa William. Namun, keterkejutannya tidak berlangsung lama karena raut wajah tidak percaya muncul di wajahnya saat Baba Yaga, beberapa wanita cantik, serta gerombolan monster muncul untuk melindungi remaja berambut merah yang dikiranya sudah mati. Tawa keras Sun Wukong bergema di dalam wilayah itu saat ia melihat perubahan mendadak yang terjadi di medan perang. Ia tahu bahwa ini bukan lagi pertempuran sepihak. Raja Kera cukup menyadari kekuatan yang berada di bawah komando William, dan dengan ini, ia tidak perlu lagi khawatir tentang remaja berambut merah, yang telah dibebaskan dari rantai yang mengikatnya, oleh orang-orang yang mencintainya. Bab 1073 Harap ingat namaku. Namaku Asedia, Tousan Beast Domain, 20 menit sebelum Legiun Raja William muncul untuk membantunya. Ashe, Putri Sidoni, Chiffon, dan Lilith menatap langit tanpa daya. Mereka dapat menyaksikan pertempuran William, tetapi mereka tidak dapat pergi dan membantunya. Bahkan para binatang di dalam domain menjadi gelisah saat mereka melihatnya dikepung dari semua sisi oleh musuh-musuhnya. Apakah benar-benar tidak ada yang dapat kita lakukan? Kasogonaga dengan marah menghentakkan kaki kecilnya ke tanah sambil berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Kita harus membantu Will. Ercitu dan Soglav, yang dianggapnya sebagai dua sahabatnya, juga memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Ketiganya ingin membantu William dalam pertarungannya, tetapi apapun yang mereka lakukan, penghalang tak terlihat mencegah mereka meninggalkan Tousan Beast Domain. Bahkan Ella, yang jarang menunjukkan ekspresi marah, menatap langit dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Dia terus mengepalkan dan melepaskan tinjunya, sambil memikirkan cara untuk membantu Will mengatasi kesulitannya saat ini. Ketika semua orang merasa tertekan, Kenneth melangkah maju saat rambut peraknya mulai memanjang hingga menyentuh tanah. Aku punya cara agar semua orang bisa meninggalkan tempat ini dan membantu Will, Kenneth menyatakan. Namun, kemungkinan kalian semua akan mati jika kalian keluar dari tempat ini sangat tinggi. Kenneth berbalik untuk melihat orang-orang, dan binatang buas, yang peduli pada William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah kalian yakin bersedia mengambil risiko ini? Tanya Kenneth. Begitu kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Ashe melangkah maju sambil menatap Kenneth dengan tekad. Jika kalian punya cara untuk menghancurkan penghalang yang mencegah kita membantunya, tolong, lakukanlah, kata Ashe. Aku lebih suka bertarung di sisinya daripada melihatnya menderita sendirian. Aku merasakan hal yang sama, kata Chiffon sambil melangkah maju. Aku tidak akan berada di sini jika bukan karena William. Dia adalah suamiku. Dimanapun dia berada, disitulah tempatku. Dia masih belum memberiku bayinya, kata Putri Sidoni sambil menyilangkan lengan di dadanya. Aku tidak akan membiarkannya mati di bawah pengawasanku. Meskipun kami masih belum menikah,
dia sudah menjadi pasangan hidupku. Lilith memanggil Gleipnir dan memegangnya erat-erat dalam genggamannya. Selain itu, kaum Amazon tidak malu berperang. Pertarungannya adalah pertarunganku. Kenneth menganggukkan kepalanya. Jaga dia tetap aman untukku. Saat aku menghilangkan penghalang, tubuh ini akan segera menghilang. Menghilang? Tanya Putri Sidoni. Apa maksudmu, menghilang? Kenneth meliriknya sebelum melepaskan jubah atasnya. Semua orang memandangi tubuhnya yang halus, dan memperhatikan permata merah berbentuk oval di tengah dadanya. Aku seorang homunculus, jawab Kenneth. Ini bukan tubuh asliku. Aku hanya bisa mengendalikannya dari jarak jauh dengan kekuatan batu bertuah di dadaku. Untuk menghancurkan penghalang itu, aku harus meledakkannya agar menimbulkan riak dalam ruang dan waktu. Itulah satu-satunya cara agar kalian semua bisa meninggalkan tempat ini. Kenneth sekali lagi mengenakan pakaiannya dengan benar sebelum mengamati wajah semua orang di sekitarnya. Apakah kalian semua sudah siap? Tanya Kenneth. Jika jawabannya ya, maka aku akan meledakkan batu bertuah setelah aku meninggalkan tempat ini. Tunggu, sebuah suara tenang yang penuh dengan wibawa memanggil Kenneth. Semua orang menoleh untuk melihat Ella, yang saat ini berjalan ke arah mereka dengan beberapa kambing mengikutinya di belakangnya. Kau bilang kau seorang homunculus, kata Ella. Karena memang begitu, ini juga berarti Kenneth bukanlah nama aslimu. Sebagai ibu angkat William, aku ingin tahu nama orang yang berencana mengorbankan batu bertuah yang berharga itu agar kita bisa menolongnya. Katakan padaku, siapa namamu? Kenneth menatap keindahan dunia lain di depannya. Sampai hari ini, dia tidak pernah menyangka bahwa kambing yang dipanggil Mama oleh William itu sebenarnya adalah seseorang yang kekuatannya bahkan tidak bisa dipahami oleh Kenneth. Asedia, kata Kenneth dengan bangga. Tolong ingat namaku. Namaku Asedia. Tolong, selamatkan Will sebagai gantiku. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benua bulan perak. Arwen merasakan fluktuasi dari mata air kehidupan yang tersembunyi di dalam akar pohon dunia. Ibu William bergegas menuju lokasi mata air itu dengan wajah cemberut. Hanya ada satu orang yang menjadikan tempat itu sebagai rumahnya, dan dia seharusnya berada di benua tengah bersama William. Ketika Arwen tiba di mata air, tatapannya langsung tertuju pada peri cantik itu, yang seluruh tubuhnya terendam di dalam air. Rambut pirangnya yang panjang, yang sepanjang akar pohon dunia, bersinar samar dari bawah air. Dia telah tidur nyenyak di mata air kehidupan selama bertahun-tahun, dan sangat jarang bagi Arwen untuk melihatnya terjaga. Tiba-tiba, tubuh telanjang wanita muda itu perlahan naik ke permukaan mata air. Arwen tidak ragu-ragu saat dia mengarungi air setinggi pinggang, untuk pergi ke sisi muridnya. Kelopak mata wanita muda itu bergetar, sebelum perlahan terbuka. Dia dengan malas menatap sekelilingnya, sampai pandangannya tertuju pada Arwen, yang telah tiba di sampingnya. Asedia, apa yang terjadi? Tanya Arwen. Aku merasakan kehancuran batu bertuah yang kuberikan padamu. Apa sesuatu terjadi pada Will? Asedia menatap Ibu William sejenak sebelum menutup matanya. Ya, jawab Asedia. Beritahu Dewan bahwa dia telah lahir. William, istri-istrinya, dan juga legiun rajanya kini tengah berperang melawan kekuatan kegelapan. Ramalan itu telah menjadi kenyataan. Bibir Arwen bergetar saat mendengar laporan Asedia. Dia tahu bahwa muridnya hanya akan menggunakan batu bertuah sebagai jalan terakhir untuk menolong William. Karena Asedia telah melakukannya, Arwen tahu bahwa kondisi putranya sangat buruk, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Tolong, selamatkan dia, kata Asedia dengan suara mengantuk. Aku tidak bisa, tetap terjaga, lebih lama lagi. Begitu kata-katanya keluar dari bibirnya, tubuh Asedia menjadi benar-benar diam sebelum sekali lagi tenggelam dalam mata air kehidupan. Arwen menatap muridnya untuk terakhir kalinya sebelum bergegas menuju Dewan Peri untuk memberitahu mereka berita itu. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat khawatir tentang putranya, tetapi karena dia berada ribuan mil jauhnya darinya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada para dewa agar putra kesayangannya dapat selamat dari musibah yang menimpanya. Bab 1074. Kita berdua akan selalu bersama, suka atau tidak. Adikku tersayang, senang bertemu denganmu di sini, kata Felix sambil menatap gadis berambut merah muda yang telah diganggunya selama bertahun-tahun. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau datang ke sini untuk menjadi bonekaku yang patuh yang akan mengikuti semua keinginanku? Chiffon menatap kakak laki-lakinya sambil memegang erat sarur dalam genggamannya.
Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengalami trauma apapun selama masa kecilnya, dia pasti berbohong. Meski begitu, dia terkejut karena mendapati dirinya tidak gemetar ketakutan saat menghadapi saudara laki-laki yang telah membuat hidupnya sulit ketika dia masih di benua iblis. Tidak, jawab Chiffon. Aku datang ke sini untuk membalas penderitaan yang kualami selama masa kecilku. Chiffon, adik perempuanku yang manis. Jangan terlalu terikat dengan masa lalu. Kakak laki-lakimu sekarang sudah berubah, kata Felix sambil tersenyum. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk lagi. Malah, aku bersedia menebus penderitaan yang telah kau alami selama bertahun-tahun. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau seharusnya menyalahkan ayah kita. Kau sudah tahu bahwa aku juga menderita di tangannya, bukan? Chiffon menatap Felix dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia bukan lagi gadis kecil yang mudah tertipu yang akan melakukan apa saja demi potongan-potongan kecil yang bisa dimakannya saat rasa laparnya mencapai puncaknya. Sama sepertimu, aku juga orang yang berbeda, jawab Chiffon. Aku bukan lagi gadis kecil yang dulu kau ganggu. Aku tidak akan lagi mendengarkan kebohonganmu. Felix mengangkat sebelah alisnya saat dia menatap adik perempuannya yang kini menatapnya balik dengan tatapan menantang. Chiffon yang dulu selalu meringkuk setiap kali mata mereka bertemu. Namun, gadis berambut merah muda yang sedang menatapnya saat ini, tidak memiliki rasa takut di matanya. Sebaliknya, apa yang dia lihat di matanya adalah pembangkangan yang belum pernah dia tunjukkan padanya sebelumnya. Apa hubungannya dia denganmu? Felix bertanya sambil menunjuk William. Dialah alasanmu tidak mau mendengarkanku lagi, kan? Dia suamiku. Suami, dia, apa kau bercanda? Felix tertawa sambil menatap Chiffon dan William dengan jijik. Namun, setelah melihat bahwa half-elf itu tidak menyangkal perkataan saudara perempuannya, sang putra mahkota berhenti tertawa. Kurasa para half-breed cenderung menyukai satu sama lain. Felix mengusap dagunya dengan penuh minat. Bagaimana dengan ini, Chiffon? Kau datang ke sisiku, dan aku akan membiarkan suamimu hidup setelah aku mencabut kekuatannya. Selama kau menuruti setiap perkataanku, aku akan memastikan bahwa kalian berdua bisa bersama. Bagaimana? Chiffon mengarahkan sarur ke arah Felix saat ekspresinya menjadi dingin. Aku tidak butuh izinmu untuk bersamanya, jawab Chiffon. Kita berdua akan selalu bersama, suka atau tidak. Hah, kita lihat saja nanti. Felix mencibir. Aku tidak lagi membutuhkan perlindunganmu. Buat adikku yang suka memberontak itu bertekuk lutut padanya. Pastikan untuk tidak membunuhnya. Aku akan mengajarinya lagi bahwa melawanku adalah ide yang buruk. 3 dari para demigod menganggukkan kepala mereka, saat mereka terbang menuju langit. 2 demigod tetap berada di sisi Felix karena Ahriman memerintahkan mereka untuk melakukannya. Pertarungan semakin sengit saat Baba Yaga dan Lilith bertarung melawan 2 demigod pertama, sementara Ella mengalihkan perhatiannya ke 2 demigod yang mendekati lokasi mereka. Aku akan membuka segelmu, kata Ella. Berurusan dengan demigod yang lain, aku akan menangani yang ini. Aslan, Kronos, dan kambing-kambing lainnya berubah menjadi bentuk demi human mereka. Meskipun mereka lebih lemah dari para demigod, ke-12 dari mereka memiliki kemampuan sinkronisasi unik yang memungkinkan mereka untuk melawan satu, selama mereka semua bersama-sama. Tidak butuh waktu lama bagi Felix untuk menyadari bahwa bahkan dengan 4 demigod di pihaknya, pertempuran masih menemui jalan buntu. Legiun Raja William bertempur melawan Shadow Demons menggunakan formasi pertempuran yang telah mereka gunakan dari pertempuran sebelumnya. Meskipun Shadow Demons kuat, mereka hanya bertarung sebagai individu, jadi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan terorganisir William yang mengungguli mereka, meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Tidak ada klan iblis yang telah bergabung dengan barisan William yang hadir dalam pertempuran karena Putri Sidoni telah melarang mereka untuk bergabung. Dia tahu betapa berbahayanya pertempuran yang akan datang, jadi dia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dan menunggu mereka kembali. Sementara yang lain bertempur melawan demigods, Ashe, Putri Sidoni, Chiffon, Charmaine, dan para peri lainnya bergabung dalam pertarungan melawan Shadow Demons. Saat ini, tidak ada yang memiliki keuntungan yang jelas atas yang lain. Pasukan William memiliki kualitas, tetapi pasukan Felix memiliki kuantitas. Shadow Demons bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terperangkap di dalam reruntuhan kuno, dan telah direndam dalam kekuatan kegelapan selama ratusan tahun. Mereka bukanlah umpan meriam yang dapat dengan mudah dikalahkan.
Pasukan William telah menderita ratusan korban dalam beberapa menit pertama pertempuran, karena seberapa kuat mereka. Melihat bahwa waktu tidak berpihak pada mereka, William sekali lagi mengunci perhatiannya pada Felix, yang berdiri di antara dua demigod yang menjaganya. Remaja berambut merah itu tahu bahwa, agar mereka menang, mereka harus mengalahkan Felix terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Lightning Strider, William menyerang ke arah Chronid Demon seperti sambaran petir. Kedua demigod yang menjaga Felix segera pergi untuk membelanya, tetapi tepat sebelum mereka berdua dapat menghalangi jalan William, keduanya terhempas oleh serangan yang tidak mereka duga. Seorang elf cantik, mengenakan baju besi surgawi putih, melemparkan bola api hijau ke kepala salah satu demigod, memaksanya menghindar ke samping. Seorang remaja laki-laki dengan rambut hitam pendek yang memiliki garis-garis emas di dalamnya yang menyerupai sambaran petir, menghancurkan menjolnir di dada salah satu demigod, membuatnya terbang ke arah yang berlawanan. Jangan takut, Elliot dan Conan ada di sini, remaja. Laki-laki itu, yang tampak seperti William, menyatakan saat petir berderak di palu di tangannya. Keduanya telah bergabung, dan menggunakan William sebagai media untuk berteleportasi ke lokasinya. Elf cantik, yang mengenakan pakaian surgawi putih, melirik saudara kembarnya, yang saat ini sedang dijaga oleh Chloe, dengan ekspresi lega di wajahnya. Sepertinya kita berhasil tepat waktu, kata Celeste sambil menatap iblis berambut hijau yang kini terdorong mundur oleh serangan William yang tak henti-hentinya. Ia lalu melemparkan permata ke tanah, di mana portal emas muncul. Byron keluar dari sana, begitu pula ribuan prajurit elit yang telah dibesarkan oleh Akademi Hestia secara rahasia. Mereka telah dilatih untuk hari ini, dan kini mereka akan menjalankan peran mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Dorong mereka mundur, perintah Byron. Tunjukkan kepada mereka kekuatan Akademi Hestia. Ya, para prajurit Akademi berteriak keras saat mereka bergabung dengan barisan Legiun Raja William untuk melawan iblis bayangan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Mata ketiga Ahriman menyempitkan pandangannya saat melihat mereka yang telah menyerbu domainnya. Meskipun ia yakin bahwa ia masih unggul dalam pertempuran, ia masih merasa kesal karena beberapa serangga terus menghalangi kebangkitannya. Dapeng, Kinkaku, urus serangga-serangga ini, perintah Ahriman. Jangan menunjukkan belas kasihan dan jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Elang emas raksasa, serta iblis emas bertanduk satu menganggukkan kepala mereka saat mereka meninggalkan pengepungan Sun Wukong. Raja Banteng Iblis, Putri Kipas Besi, Kor Kiki, serta monyet bertelinga enam mengeluarkan senjata mereka dan menatap Sun Wukong dengan wajah penuh tekad. Mereka punya satu tugas, dan hanya satu tugas. Untuk mencegah Raja Kera keluar dari pengepungan mereka. Sun Wukong mencibir mereka, tetapi dia mengerti bahwa melepaskan diri dari pengepungan hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan dalam situasi saat ini. William anakku, sisanya terserah padamu, Sun Wukong menatap remaja berambut merah itu, yang saat itu menyerang Felix tanpa menahan diri. Sang half-elf bagaikan banteng gila yang diberi steroid, dan aumannya bergema di sekelilingnya, saat ia mencoba menghancurkan armor kegelapan yang melindungi Felix dari serangannya yang mematikan yang dimaksudkan untuk merenggut nyawa sang iblis yang sombong. Bab 1075 saatnya mengakhiri fars ini, bagian 1. Karena pengorbanan Asedia, hukum yang melindungi domain Ahriman dari campur tangan luar telah dilanggar. Hal ini memungkinkan kawanan William dan Legiun Raja meninggalkan domain 1000 binatang untuk datang membantunya, serta memungkinkan Conan, Elliot, dan Celeste untuk mengunci lokasi William dan Chloe. Menggunakan waktu ketika domain masih dalam keadaan tidak stabil, Celeste membuka portal yang memungkinkan prajurit elit Akademi Hestia untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun Ahriman dan Darkrai tidak mau mengakuinya, keuntungan yang mereka miliki sebelumnya telah berkurang dengan selisih yang besar. Mata ketiga Ahriman terkunci pada tubuh William saat dia menatapnya dengan penuh kebencian. Itu semua karena half-elf sehingga semuanya menjadi tidak terkendali. Kurasa aku bisa mengambil risiko meskipun kebangkitanku akan ditunda sekali lagi, pikir Ahriman saat dia melawan pergumulan internal di dalam kepalanya. Bahkan sebagai dewa, dia masih harus membuat pilihan sulit dalam situasi saat ini. Yang tidak dia sadari adalah bahwa jauh di atas kuil para dewa, seorang Dewi Purba sedang menyaksikan pertempuran dengan ekspresi geli di wajahnya. Berdiri di sampingnya adalah sosok berjubah yang ditemui William di tanah mati. Dia tidak lain adalah putranya, Dewa Kematian. Sepertinya Ahriman mulai tidak sabar.
Dewi Purba menyeringai sebelum melirik putranya. Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya, Dewa Kematian menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Pergilah, pastikan Ahriman tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika dia benar-benar berencana untuk melanggar kode kuil para dewa, sebaiknya kita memanfaatkan situasi ini. Dimengerti, Dewa Kematian menghilang, meninggalkan Dewi Purba untuk terus melihat pertempuran dengan senyum manis di wajahnya. Kurasa aku harus berterima kasih padamu sebelumnya, Ahriman, kata Dewi Purba lembut. Karenamu, keinginanku akhirnya akan terwujud. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Ahriman perlahan membuka bibirnya dan beberapa bola cahaya bersinar keluar dari tubuh mereka yang telah tewas dalam pertempuran. Dia berencana untuk memakan jiwa mereka agar dapat memberikan dirinya cukup keilahian sehingga dia dapat menggunakan sebagian kekuatannya. Semua orang yang berada di pihak William hanya dapat menggertakkan gigi mereka tanpa daya saat mereka melihat jiwa sekutu mereka terbang ke arah Dewa Setan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William tidak dapat menghitung berapa kali dia mencoba menembus baju besi Felix menggunakan Soleil dan Stormcaller. Baju besi hitam itu seperti perisai yang tidak dapat ditembus. Setelah menyerangnya beberapa kali, bahkan tidak ada retakan yang terlihat di permukaannya. Tidak ada gunanya, Will, suara Celeste terdengar oleh Half-Elf melalui telepati. Baju zirah yang dikenakannya adalah salah satu Divine Regalia milik Dewa Iblis. Hanya serangan yang didukung oleh kekuatan keilahian yang dapat merusaknya. William menghantamkan Soleil ke tutup kepala Felix, membuatnya terbanting ke arah gerombolan Shadow Demon yang berusaha melindungi putra mahkota mereka. Ia kemudian terengah-engah sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Meskipun Felix tidak berpengalaman dalam bertarung seperti William, iblis berambut hijau itu memanfaatkan sifat kebal baju zirahnya untuk menyerang balik Half-Elf dan melukai tubuhnya. Dimengerti, jawab William sambil mencengkeram Soleil dengan erat di tangannya. Aku tidak tahu apakah itu akan cukup, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Setelah menyerap sisa-sisa Sunflare sebelumnya, keilahian Soleil telah terisi setengah. William tahu bahwa itu tidak cukup untuk menembus baju besi Felix, dan menggunakan keilahian untuk mengisinya sepanjang sisa perjalanan tampak seperti pemborosan. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan kartu truf terakhir yang dapat digunakannya untuk menyalurkan keilahian ke tombak Dewa Matahari. Ketika surga di atas belum ada, dan bumi di bawah belum terbentuk, ada Apsu, yang pertama dalam urutan, pencetus mereka, dan Dewa Tiamat, yang melahirkan mereka semua. Beberapa lempengan batu terbang keluar dari permata di dada William, dan melayang di sekelilingnya, membentuk sebuah lingkaran. Dewa Surgawi, penguasa langit yang telah lama terlupakan, semoga engkau mendengar doaku yang putus asa, lantun William. Berikan aku kekuatanmu, sehingga aku dapat membunuh musuh yang membawa kekacauan ke dunia. Dukunglah aku dengan berkat surgawimu, dan berikanlah aku bantuan sucimu. Lempengan-lempengan itu bersinar terang, meniru sinar matahari dengan William di tengahnya. Half-Elf itu kemudian menyerang gerombolan Shadow Demon yang langsung dilenyapkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh tablet-tablet di sekitar tubuh William. Biarkan cahaya abadi kalian menembus kegelapan, dan bakar musuh-musuhku dalam api yang agung. William meraung, lenyapkan semua yang berdiri di hadapanku. Wajah Felix langsung menjadi pucat ketika dia merasakan kekuatan ilahi yang disalurkan melalui tombak William, yang sekarang menyala terang. Tombak Lazarus, Felix berteriak, saat dia memanggil Divine Regalia kedua dari Ahriman, yang telah dianugerahkan Crimson Crown kepadanya. Tombak di tangannya menyala dengan Helvire saat dia menyerang ke depan dan menusukkan pedangnya ke arah musuhnya. Ketika kedua remaja itu hanya berjarak puluhan meter dari satu sama lain, teriakan mereka yang dahsyat bergema dalam pikiran orang-orang yang mendengarnya. Belum in the battlefield, William menarik tombaknya saat bersiap melancarkan serangan untuk membunuh iblis yang mengancam mereka yang penting baginya. Fleur du Soleil, iblis berambut hijau itu tahu bahwa jika dia tidak menghentikan serangan William, hidupnya akan berakhir, meskipun dia mengenakan Armor of Darkness. Karena itu, dia juga mengaktifkan skill terkuat Spear of Lazarus dan berhadapan langsung dengan serangan William. Ravager of the King, Felix meraung saat menusukkan tombak itu ke dada William. Akhiri yang hidup, Lazarus. Tiba-tiba, beberapa rantai gelap muncul entah dari mana dan mencengkeram lengan kiri William yang memegang Soleil, mencegahnya menusukkannya ke arah lawannya. Darah berhamburan di udara saat Spear of Lazarus menembus dada William,
mengejutkan semua orang yang memperhatikan duel kedua remaja itu. "Nu!" teriak Ashe sambil berlari ke arah William. Saat tombak itu mengenai dada William, dia jelas merasakan bahwa separuh dirinya perlahan kehilangan vitalitasnya, yang berarti bahwa kekasihnya perlahan sekarat. Teriakan penuh kebencian menyebar di sekelilingnya saat Chiffon tiba-tiba berubah menjadi raksasa, dan menghantamkan sarur ke tubuh Felix dengan sekuat tenaga, membuat kakaknya terlempar ke arah yang berlawanan. Putri Sidoni dan Lilith juga mengabaikan lawan mereka dan pergi ke sisi kekasih mereka, berharap untuk menyelamatkannya. Saat itulah hal itu terjadi. Saatnya mengakhiri lelucon ini. Suara dingin Ahriman bergema di seluruh domainnya. Orang pertama yang jatuh adalah Ashe, yang hanya berjarak 1 meter dari tubuh William ketika tombak menembus dadanya, menjepitnya ke tanah. "Will," kata Ashe saat dia mencoba mengulurkan tangan kepada remaja berambut merah yang telah dia cintai sejak lama. Segera, tangannya jatuh ke tanah, saat darahnya menggenang di bawah tubuhnya. Orang berikutnya yang jatuh adalah Putri Sidoni, yang tertusuk oleh 2 tombak saat terbang ke arah William. Dia jatuh dari langit dan mendarat puluhan meter jauhnya dari William. Tubuhnya tergeletak tak bergerak, agar semua orang dapat melihatnya. "Sialan kau!" teriak Chiffon sambil berusaha menghalangi hujan tombak yang berterbangan ke arah 3 orang yang penting baginya. Dia terlalu sibuk melindungi semua orang dari tombak-tombak itu sehingga dia tidak menyadari iblis emas bertanduk satu yang menyelinap di belakangnya. "Aku tidak suka ini, tetapi ini harus dilakukan." Kinkaku menusukkan pedang emasnya ke depan di belakang punggung Chiffon, menembus dadanya. "Maafkan aku, gadis kecil." Tubuh raksasa gadis berambut merah muda itu perlahan menyusut ukurannya sebelum ambruk di tanah. Sebuah lubang berdarah terlihat di dadanya, tempat jantungnya dulu berada. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, sebelum benar-benar kehilangan kilaunya, saat mereka menatap kosong ke langit gelap di atas kepalanya. Lilith berteriak dalam kesedihan saat dia menangkis tombak-tombak gelap yang mencoba mengambil nyawanya juga. Untungnya, Gleipnir cukup kuat untuk menjaga hidupnya tetap aman saat dia menuju ke arah saudara perempuannya yang telah jatuh yang telah mencoba melindungi pria yang mereka cintai. Sesaat kemudian, beberapa bola cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari tubuh Ashe, Putri Sidoni, dan Chiffon. Semuanya terbang ke arah Dewa Setan yang sedang mengincar jiwa mereka dengan keserakahan bab 1076 saatnya mengakhiri fars ini. Bagian 2, Jiwa-Jiwa Ilahi. Ahriman bersukacita dalam hati ketika dia melihat jiwa-jiwa yang memancarkan cahaya yang tidak dapat dibandingkan dengan jiwa-jiwa biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang memiliki keilahian yang kuat di dalam diri mereka, atau jiwa-jiwa yang telah dipilih oleh para dewa untuk menjadi pengikut mereka. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar jiwa yang telah diserapnya untuk ikut campur dalam pertarungan antara William dan Felix, hasilnya sepadan, karena setiap jiwa ilahi setara dengan puluhan ribu jiwa. Meskipun beberapa dewa memiliki banyak pengikut, mereka juga memiliki pengikut inti yang mereka beri perhatian khusus, seolah-olah mereka adalah anak-anak mereka sendiri. Putri Sidoni dan Chiffon membawa dosa-dosa dunia, jadi jiwa mereka memiliki keilahian yang kuat. Ashe, di sisi lain, adalah salah satu pengikut inti Astrid, bersama ST dan Ishak. Meskipun kekuatan keilahian di dalam tubuhnya tidak sekuat jiwa 7 dosa mematikan, itu tidak mengubah fakta bahwa itu masih mengandung sebagian kekuatan Astrid, meninggalkan jiwanya dengan jejak keilahian di dalamnya. "Tidak!" teriak Selin saat dia terbang menuju langit. Api hitam meletus dari punggungnya dan membentuk 6 pasang sayap malaikat hitam. Dia terbang menuju 3 jiwa dan dengan kuat menahan mereka menggunakan kekuatan keilahiannya. "Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya, dasar bajingan." Selin meraung marah saat dia membiarkan keilahiannya yang tersegel meledak keluar dari tubuhnya. Api hitam berkobar ratusan meter di sekelilingnya saat amarah Selin meningkat. "Berlututlah di hadapanku, dasar jalang." Perintah Felix saat dia menatap Selin dengan penuh kebencian dari kejauhan. "Patuhi aku." Tanda hitam di dada kanan Selin bersinar merah tua, tetapi peri cantik itu tidak tergerak. Dia kemudian menatap Felix yang menandainya sebagai targetnya saat dia turun dari langit. "Aku akan membunuhmu," Selin berteriak dengan penuh kebencian. Amarahnya telah mengalahkan kekuatan tanda kegelapan yang memaksanya untuk mematuhi perintah Felix. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat ini adalah mencabik-cabik iblis itu, untuk membalaskan dendam saudara perempuannya yang telah tewas dalam pertempuran. 2 demigod yang menjaga Felix bergerak untuk menghalangi jalannya. Namun, Selin tidak menghentikan lajunya.
Sebaliknya, dia bahkan meningkatkan kecepatannya saat kuku-kuku di tangan kanannya terentang dan mulai berkobar dengan api hitam. Enyahlah, Selin meraung marah saat dia mencakar salah satu demigod yang menghalangi jalannya. Sang demigod dengan tenang menggunakan senjatanya untuk menghalangi serangan Selin, menciptakan percikan api setelah mereka beradu. Yang mengejutkannya, peri cantik itu mengalahkannya dan bahkan mampu memotong lengan yang memegang senjata itu. Selin tidak melancarkan serangan lagi dan malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatkan jarak antara dirinya dan Felix. Selin mengayunkan tangannya ke udara dan 5 bilah angin, yang menyala dengan api gelap, terbang ke arah Felix. Tentu saja serangannya diblokir oleh demigod lainnya, tetapi dampaknya tetap membuatnya terbang menjauh, membuat Felix tak berdaya. Mati! Tangan Selin berubah menjadi cakar saat dia dengan penuh kebencian mengayunkan pedangnya ke arah iblis yang berani mengendalikan takdirnya. Jeritan kesakitan menyebar ke seluruh domain saat darah Felix menyembur keluar dari tubuhnya. Lengan kanannya, yang masih dilindungi oleh armor kegelapan, jatuh ke tanah sebelum Felix menghilang sepenuhnya. Serangan Selin menciptakan 5 celah dalam di tanah yang memanjang hingga ratusan meter. Sambil menggeram seperti binatang, dia menoleh untuk melihat ke arah Dewa Iblis dan melihat tubuh Felix tergeletak di telapak tangannya. Darah masih mengalir dari bahu tempat dia mengiris lengannya dengan serangan terakhirnya. Lang, beraninya kau, Felix berteriak sambil menopang dirinya dengan lengannya yang tersisa. Kau berani menyakiti tuanmu, kau berani menyakiti tuanmu, kau bukan tuanku, teriak Selin, aku akan membunuhmu. Namun, saat Selin hendak menyerang lagi, beberapa rantai gelap mengikat lengan dan kakinya. Berikan padaku, perintah Ahriman. Berikan jiwa-jiwa yang kau miliki padaku dan aku akan mengabaikan pelanggaranmu. 3 jiwa yang berkilauan dengan warna yang berbeda terbungkus dalam bola api gelap yang menahan mereka di tempatnya. Apapun yang Ahriman lakukan, dia tidak dapat menyerap jiwa-jiwa itu karena Selin telah menggunakan keilahiannya sendiri untuk menghalangi tindakannya. Tidak akan pernah. Teriak Selin saat dia mengumpulkan api gelap di sekelilingnya untuk membentuk bola api raksasa. Dia telah memasukkan bola api itu dengan kekuatan murkanya, yang bahkan membuat para demigod yang berada di pihak Ahriman mengerutkan kening. Tidak ada dari mereka yang berani menghalangi serangan yang mengandung keilahian yang kuat ini. Matilah untukku. Selin melemparkan bola api raksasa itu ke arah Felix yang sedang berusaha menyambung kembali lengannya yang telah terputus dari tubuhnya. Mata ketiga di dahi Ahriman menembakkan sinar merah yang menembus bola api raksasa dan menembus dada Selin. Tubuh elf cantik itu kemudian dibakar dengan api hitam, membuatnya menjerit kesakitan. Bodoh, kata Ahriman dengan suara penuh penghinaan. Kau berani menantang dewa dengan kekuatan lemah ini. Ketahuilah tempatmu, kau hanyalah pion, pionku, kau hanya perlu melakukan apa yang seharusnya kau lakukan, dan tunduk pada takdirmu. Tubuh Selin ambruk ke tanah saat kekuatan yang membungkus 3 jiwa di tangan kirinya menghilang. 3 jiwa ilahi yang didambakan Ahriman sekali lagi terbang ke arahnya. Selin menatap mereka saat penglihatannya kabur karena air mata. Meskipun dia dapat mengaktifkan kekuatan keilahiannya untuk mengatasi tanda kegelapan, dia masih gagal saat melawan keinginan salah satu dewa terkuat di dunia Hestia. Bibir Ahriman terbuka saat ketiga jiwa itu mendekatinya. Namun, tepat ketika jiwa-jiwa itu berjarak belasan meter dari mulutnya, mereka berubah arah dan menuju ke langit. Mata ketiga Ahriman membelalak kaget karena dia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, keterkejutannya berubah menjadi ketidakpercayaan saat dia melihat sosok berjubah melayang di tengah langit. Jiwa-jiwa ini milikku, kata sosok berjubah itu sambil menatap Ahriman dengan jijik. Kau melanggar kode para dewa. Kau tidak diizinkan untuk secara pribadi mengganggu alam fana dan kau telah melakukannya berulang kali. Membunuh ketiga manusia fana ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan, tetapi apa yang telah terjadi, sudah terjadi. Sosok berjubah itu kemudian melirik Selin yang sedang berbaring di tanah. Ia kemudian dengan santai membuat gerakan dan tubuh Selin melayang di udara lalu terbang ke arahnya. Aku berencana untuk membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya, tetapi aku tidak bisa, pikir sosok berjubah itu saat tatapannya terkunci pada tubuh Selin, terutama rahimnya. Jika hanya dia, aku akan membunuhnya saat itu juga, tetapi aku tidak bisa mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Dewa Kematian kemudian memegang tubuh Selin sebelum memasuki portal gelap. Namun, sebelum ia melewatinya, ia melirik half-elf di tanah itu sekilas.
Ini hanya berlangsung sesaat sebelum ia menghilang dari wilayah Ahriman. Raungan penuh kebencian keluar dari bibir Ahriman setelah ia ditolak hadiahnya. Jika ia telah menyerap kekuatan dari 3 jiwa ilahi, setidaknya 2 dari rantai yang mengikat tubuhnya akan dengan mudah dilepaskan. Beraninya kau ikut campur. Teriakan batin Ahriman membuat seluruh domain bergetar saat semua makhluk hidup dan tak hidup memegangi kepala mereka karena rasa sakit yang mereka derita. Siapa kau sebenarnya? Dewa Iblis tidak mengetahui identitas orang berjubah yang telah menyusup ke domainnya. Satu-satunya hal yang ia ketahui adalah bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, saat ia berada di puncaknya, yang mampu menerobos hukum dunianya. Semua orang tinggalkan tempat ini sekarang. Teriak Elliot sambil mengangkat Mjolnir ke langit menciptakan awan petir. Cepat, ia telah melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, dan satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah memberi waktu kepada semua orang sebelum Dewa Iblis mengabaikan kewaspadaan, dan memusnahkan semua orang yang berada di dalam domainnya karena kemarahan dan frustrasinya. Bab 1077 lumayan untuk Dewi setengah matang, kan? Segalanya tampak bergerak lambat, saat Chloe menatap tubuh William yang tertusuk tombak Lazarus. Sebagai seseorang yang berpengalaman dalam pertempuran, dia tahu bahwa tidak mungkin William akan kalah dalam bentrokan itu, tetapi pada saat-saat terakhir, beberapa rantai gelap mencengkeram lengannya, mencegahnya melepaskan serangannya. Peri kecil itu tahu bahwa yang memanggil rantai itu bukanlah Felix. Sang iblis bermahkota tidak punya waktu luang untuk melakukan hal seperti itu di tengah pertempuran. Saat itulah Chloe melirik Dewa Iblis raksasa yang duduk di singgasana. Meskipun dia cukup jauh darinya, dia jelas melihat bahwa sudut bibir iblis itu sedikit terangkat. Kau, teriak Chloe saat waktu kembali ke kecepatan normalnya. Hal pertama yang terpikir untuk dilakukannya saat itu adalah menggunakan 100% kekuatan sejatinya dan menghantam kepala dewa raksasa itu dengan pukulannya yang bertenaga penuh. Namun, pikiran itu tidak bertahan lama sebelum dia sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke William di kejauhan. Aku harus menyelamatkannya. Chloe mencoba mengumpulkan sedikit kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya untuk terbang ke arah William. Namun, tepat saat dia akan berlari ke depan, kakinya menyerah, dan dia mendapati dirinya jatuh ke tanah, wajah terlebih dahulu. Begitu dia mengangkat kepalanya, apa yang dia lihat selanjutnya membuat hatinya bergetar. Istri-istri William meninggal di depannya, saat mencoba pergi ke sisinya. Adegan ini membuat hatinya menjadi dingin, karena dia sejenak membeku karena tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Di sampingnya, Selin melepaskan teriakan yang membekukan darah sebelum melepaskan kekuatan keilahiannya. Keilahian elf yang cantik itu adalah urat. Salah satu dosa paling kuat yang pernah ada karena semua yang menghalangi jalannya akan terbakar menjadi abu. Jantung Chloe berdetak lebih cepat di dalam dadanya ketika dia melihat bahwa Selin tampaknya menang melawan Felix. Saat lengan iblis berambut hijau itu terputus, Chloe mengira pukulan berikutnya pasti akan merenggut nyawa Felix. Sayangnya, Dewa Iblis tidak mengizinkan itu terjadi, dan segera menyelamatkan Felix dari ambang kematian dengan memindahkannya ke sisinya. Sialan, Chloe menggertakkan giginya saat dia dengan paksa menopang dirinya ke tanah. Meskipun dia masih merasa lemah, api yang membakar di dalam dadanya memaksanya untuk menggerakkan tubuhnya. Ketika jiwa istri William, juga Selin, diambil oleh sosok berjubah itu, dunia tiba-tiba bergetar. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi, yang memaksa Chloe untuk berubah kembali ke wujud peri. Ia kemudian terbang ke arah William dengan maksud untuk menjaganya tetap aman. Chloe tahu bahwa, pada saat ini, nyawa remaja berambut merah itu tergantung pada seutas benang. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Chloe dengan putus asa terbang ke arah William dengan air mata mengaburkan pandangannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Semua orang meninggalkan tempat ini sekarang. Teriak Elliot sambil mengangkat Mjolnir ke langit menciptakan awan petir. Cepat, Conan, yang telah terpisah dari Elliot, segera terbang ke tanah untuk membawa William pergi dan melarikan diri. Bunuh semua orang, teriak Ahriman saat mata ketiganya yang merah menyala menatap tubuh William di tanah. Bawa dia kepadaku, aku sendiri akan menyiksa jiwanya untuk selamanya. 7 dewa, serta 2 roh surgawi lainnya, Dapeng, dan Kinkaku, semuanya menganggukkan kepala mereka secara bersamaan dan menuju ke lokasi William. Para iblis bayangan juga berhenti menyerang lawan mereka,
dan menyerbu ke arah half-elf yang jatuh seperti gelombang hitam yang berencana untuk menenggelamkannya sepenuhnya. Enyahlah kalian bajingan, raungan dahsyat yang dipenuhi amarah bergema di medan perang. Tiba-tiba, sebuah gada emas raksasa menyapu semua demigod dan membuat mereka terbang di kejauhan. Seluruh tubuh Sun Wukong berubah menjadi emas, sementara darah merembes dari sudut bibirnya. Matanya terbakar amarah setelah menyaksikan semua yang telah terjadi. Ahriman, dasar bajingan sialan. Sun Wukong berteriak penuh kebencian saat dia memukul Dapeng dan Kinkaku seperti lalat kecil. Hati-hati, dia membakar kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya. Raja Iblis Banteng memperingatkan rekan-rekannya saat dia mencegah istrinya, Putri Kipas Besi untuk bergabung dalam pertempuran. Dia sudah gila, seru monyet bertelinga enam. Ini mungkin akan menjadi sedikit berbahaya. Rui Jingubang terbakar saat Sun Wukong menghancurkan salah satu demigod dengan gada emas raksasanya, mengubahnya menjadi pasta daging. Kemarahan Raja Kera telah memuncak sehingga dia tidak peduli lagi apakah dia akan sangat menderita setelah efek pengorbanan darahnya berakhir. Yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh musuh sebanyak mungkin untuk membalaskan dendam istri-istri William, sekaligus melampiaskan kebencian di hatinya. Mati! Sun Wukong menyapu bersih para iblis bayangan yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka meledak menjadi hujan bunga api sebelum menghilang sepenuhnya. Dapeng dan Kinkaku dengan bijak mundur karena mereka tahu bahwa jika mereka mencoba melawan Sun Wukong saat dia dalam keadaan ini, peluang mereka untuk mati sangat tinggi. Sun Wukong berusaha sekuat tenaga menahan diri saat hendak menghantam wajah Ahriman dengan senjatanya. Karena Rui Jingubang adalah senjata yang mengandung kekuatan ilahi, senjata itu memiliki kemampuan untuk melukai, dan bahkan berpotensi membunuh dewa. Namun, karena Ahriman adalah dewa kuno, Raja Kera tahu bahwa ia tidak bisa mengambil risiko apapun. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, ia takut serangannya terhadap dewa setan akan memutuskan rantai yang mengikat tubuhnya, membebaskannya dari segel yang menahannya di tempat. Sial! Teriak Sun Wukong saat ia mengalihkan kebenciannya ke demigod lain dan menusuk dadanya dengan senjatanya, membunuh salah satu antek Ahriman. Karena itu, semua demigod, serta Shadow Demon, mundur dengan tergesa-gesa. Raja Kera tidak beranjak dari tempatnya, dan niatnya untuk membela William terlihat di wajahnya. Jika Sun Wukong mau, ia mungkin bisa membunuh beberapa demigod lagi, serta musuh-musuhnya yang penuh kebencian jika ia mencoba. Namun, dia tidak melakukannya. Dia takut jika dia meninggalkan sisi William, Dewa Setan akan mencoba menyerang bocah yang terkutuk itu lagi dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Ahriman menggerutu saat dia memberi perintah baru kepada pasukannya. Kali ini, yang mereka serang adalah Legiun Raja William dan juga prajurit elit Akademi Hestia. Celeste dan Biron menghadapi ancaman yang datang. Bersama Legiun Raja William, tetapi mereka tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas pasukan Ahriman. Celeste, kita harus mundur, teriak Biron. Jika kita tetap tinggal, pasukan kita akan musnah. Celeste mengangguk sebelum melirik ke arah William. Dia bisa melihat Chloe dengan putus asa terbang ke arahnya, yang membuatnya ragu-ragu. Kepala sekolah, mundurlah bersama pasukan kita, kata Celeste. Aku akan menyelamatkan William terlebih dahulu. Biron melirik ke arah William dan menganggukkan kepalanya. Kau masih memiliki gulungan teleportasi grup yang kuberikan padamu, kan? Tanya Biron. Ya, Celeste mengangguk. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kepala sekolah. Keduanya sekali lagi mengangguk satu sama lain sebelum terbang ke arah yang berlawanan. Mundur semuanya, perintah Biron sambil melemparkan 5 manik kristal ke tanah. Kembali ke Akademi Hestia, para prajurit Akademi segera memasuki portal, sementara beberapa rekan mereka menjaga bagian belakang. Ella mendorong mundur para demigod, bersama Baba Yaga dan Legiun Raja William. Meskipun dia sangat ingin pergi ke pihak Half-Elf, dia tidak bisa meninggalkan yang lain. Dia dan Baba Yaga adalah satu-satunya makhluk yang mencegah pasukan putra angkatnya dibantai oleh para demigod yang melampaui mereka dalam hal kekuatan dan pangkat. Ella telah mengirim Kronos, Aslan, dan kawanan William lainnya untuk bergegas ke sisinya dan melindunginya. Sebenarnya, dia tidak bisa bertarung lama-lama di dalam wadahnya saat ini karena tidak mampu menyerahkan keilahiannya. Setiap detik berlalu, dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan kehancuran tubuhnya. Kau bisa mendengarku, kan? Tanya Ella saat dia memanggil beberapa tombak es raksasa untuk mengusir para demigod yang telah maju ke arah mereka. Ya,
Jawab Dewi Primordial yang duduk di singgasana. Makhluk yang mengambil jiwa istri-istri William, juga Selin, dia bekerja untukmu, kan? Kau bisa mengatakan itu. Bisakah kau berjanji padaku satu hal? Ella mengerutkan kening saat lengan kirinya terkulai lemas di sisinya. Dia tidak bisa lagi menggerakkannya karena sudah mencapai batasnya. Apa janji yang kau ingin aku buat? Jawab Dewi Primordial. Meskipun dia adalah saingan Ella, dia tahu bahwa mereka berdua hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jangan biarkan dia mati, jawab Ella sambil memanggil Kuba Es agar para prajurit Akademi Hestia bisa mundur dengan selamat. Jadi, ini kemenanganku, kan? Ya, baiklah, matilah dengan tenang. Ella tersenyum getir sambil memerintahkan Legiun William untuk menuju ke arahnya. Para prajurit Hestia kini telah kembali dengan selamat ke akademi mereka. Dewi Dunia, Hestia, memintanya untuk membantu mereka sebagai imbalan atas bantuannya. Ella langsung menyetujui permintaannya. Meskipun Dewi Hestia tidak sekuat dulu, janji yang dibuatnya pasti akan terpenuhi. Setelah para prajurit dari akademi mundur dengan selamat, perhatian pasukan Ahriman kini terfokus pada pasukan William. Kasogonaga, bawa mereka ke William. Perintah Ella sambil mengaktifkan kekuatan keilahiannya. Ia kemudian menarik lonceng yang tergantung di lehernya dan melemparkannya ke arah William. Lonceng itu meninggalkan jejak cahaya perak di belakangnya saat terbang menuju William. Tak lama kemudian, lonceng itu mendarat di permata yang tertanam di dada William, yang telah berubah menjadi hitam pekat. Maafkan aku, kata Ella lembut. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Lonceng perak itu menyatu dengan permata di dada William, menciptakan riak samar di dalam kegelapannya. Sesaat kemudian, cahaya kecil mulai berdenyut di bagian tengah permata hitam itu. Dia juga melambaikan tangannya dan membungkus tubuh Ashe, Putri Sidoni, dan Chiffon dalam lapisan es tebal, menghentikan kerusakan tubuh mereka. Ella mendesah setelah melihat ini sebelum menghadapi monster di depannya. Kedua tangannya kini terkulai lemas di sisi tubuhnya, tetapi dia tidak memedulikannya. Meskipun hanya setengah menit, aku akan membuatmu mengerti bahwa kau seharusnya tidak membuatku marah, kata Ella dengan nada dingin acuh tak acuh saat tubuhnya bersinar terang. Mata Ahriman membelalak kaget saat dia mengalihkan perhatiannya dari William ke kecantikan dunia lain yang menatapnya dengan niat membunuh. Dia tidak terlalu memperhatikan Ella sebelumnya karena dia pikir dia hanya menggunakan kemampuan untuk sementara meningkatkan pangkatnya ke tingkat demigod. Aku tidak tahu kau adalah Dewi, suara dingin Ahriman menyebar ke seluruh domain. Yah, Dewi yang setengah matang. Sepertinya wadahmu tidak mampu menahan keilahianmu. Ella tersenyum saat kekuatan yang dilepaskannya meningkat, membuat seluruh dunia bergetar di bawah wujudnya yang agung. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan kekuatan Dewi yang setengah matang ini, Ella menyatakan saat suhu domain turun ke titik beku. Hanya William dan pasukannya yang tidak terpengaruh oleh perubahan suhu yang tiba-tiba ini. Nol mutlak, segala sesuatu di depan Ella berubah menjadi patung es. Para iblis bayangan, 5 dewa, dan juga Kinkaku, terperangkap dalam jangkauan Coupe de Grace miliknya. Hanya Felix, Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, Dapeng, monyet bertelinga 6, dan hantu kegelapan yang selamat karena Ahriman telah menggunakan keilahiannya sendiri untuk melindungi mereka dari serangan Ella. Tidak buruk untuk Dewi yang setengah matang, kan? Ella mencibir sebelum tubuhnya mulai menghilang seperti abu tertiup angin. Cuci lehermu, William akan segera datang untuk mengambilnya. Aku akan menertawakan kematianmu dari surga. Kata-kata perpisahan Ella bergema di surga, membuat mereka yang mendengarnya merasa hati mereka bergetar. Sebuah ramalan yang diyakini Dewi Kelembutan akan menjadi kenyataan, terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bab 1078 Kau tak pernah sendirian. Sebelum menghilang sepenuhnya, Ella membungkus sekutu-sekutunya dalam kubah es pelindung yang berisi kekuatan keilahiannya. Ia melakukan ini untuk memberi pasukan William cukup waktu untuk berkumpul kembali, sekaligus memikirkan bagaimana mereka akan keluar dari kesulitan. Meskipun ia telah mengurangi ancaman yang harus mereka hadapi, mereka masih belum sepenuhnya terbebas dari bahaya. Lilith memeluk tubuh William sementara air mata mengalir di sisi wajahnya. Chloe juga berada di sampingnya, dan menatapnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jantungnya tidak berdetak lagi, kata Celeste sambil berjongkok untuk memeriksa tubuh William. Aku khawatir dia masih hidup, kata Elliot dengan ekspresi sedih di wajahnya.
Hampir tidak hidup. Ashe mentransfer sedikit kekuatan hidup yang tersisa dalam dirinya kepadanya sebelum dia meninggal. Ella juga mentransfer sisa umur dan keilahiannya kepadanya, untuk memastikan bahwa dia akan hidup 1 hari lagi. Hanya sehari, tanya Chloe. Apa gunanya sehari? Elliot menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kronos dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka melihat tuan mereka yang ekspresi pucatnya tampak lebih pucat daripada saat dia melengkapi kelas vampir progenitornya. Ella telah menugaskan mereka untuk melindunginya dengan segala cara, dan itulah yang akan mereka lakukan. Jangan khawatir, aku memiliki gulungan teleportasi. Gulungan itu dapat memindahkan 100 orang kembali ke Akademi Hestia. Celeste tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia benar-benar lupa bahwa pasukan William berjumlah ribuan. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat half-elf berwajah pucat yang masih pingsan. Tidak apa-apa, kata Elliot. Aku akan membawa semua orang kembali ke Thousand Beast Domain. Dia kemudian berbalik untuk melihat saudara kembarnya Conan dan menepuk bahunya. Aku akan menyerahkan sisanya padamu, kata Elliot dengan serius. Dimengerti, jawab Conan sambil menundukkan kepalanya. Aku akan melakukan yang terbaik. Elliot mengangguk. Aku tahu kau akan melakukannya. Elliot kemudian menempelkan dahinya di dahi William dan mengucapkan satu kata. Sinkronkan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di mana? Gumam William sambil menatap sekelilingnya. Dia merasa sangat ringan, seolah-olah dia sedang melayang. Dia merasa lamban dan mengantuk, dan yang dia inginkan hanyalah menutup matanya dan kembali tidur. Namun, tepat sebelum dia melakukannya, sebuah bola cahaya kecil yang bersinar tiba-tiba muncul di depannya. Jadi, disinilah kau berada, kata Elliot dengan nada menggoda. Kau tampak babak belur, jagoan. Petik 2 titik titik titik. Elliot, tanya William sambil menatap malaikat familiar di depannya dengan mata setengah terbuka. Rasa kantuknya terlalu kuat, hingga ia merasa dirinya dipeluk dengan lembut. Yang perlu ia lakukan hanyalah memejamkan mata, dan membiarkan rasa nyaman itu membasahi tubuhnya. Oi, jangan tidur, teriak Elliot sambil menamparkan pipi William berulang kali. Sakit, bagus. Itu artinya kau masih hidup. Malaikat familiar itu mendesah sambil menempelkan tangannya di dahinya. Dengar, Will, aku tidak punya banyak waktu lagi, kata Elliot. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi lebih baik aku menunjukkannya padamu saja. Elliot melambaikan tangannya dan sebuah proyeksi muncul di depan William, yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya. Ia melihat bagaimana Felix berhasil menusuk dadanya dengan tombak Lazarus, tetapi ia tetap tidak terpengaruh olehnya. Hanya ketika ia melihat bagaimana istri-istrinya tewas saat mencoba mengulurkan tangan kepadanya, rasa kantuknya menghilang dari tubuhnya. Amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai menguasainya. Namun, pemandangan itu tidak berakhir di sana. Ia berteriak marah saat melihat jiwa istri-istrinya terbang ke arah Ahriman. Ia telah melihat bagaimana Dewa Iblis menyerap jiwa-jiwa mereka yang telah tewas di medan perang. Adegan jiwa istri-istrinya yang akan diserap oleh dewa yang penuh kebencian itu membuat half-elf itu berteriak keras. Kemudian, muncullah gambaran Celine yang dengan paksa menyelamatkan jiwa mereka. William merasakan jantungnya menegang saat melihat bagaimana tuannya telah mengaktifkan keilahiannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Felix menggunakan kekuatan murka. Sayangnya, Felix tidak mati. Ahriman menyelamatkan bajingan itu dan menyiksa Celine menggunakan api kegelapan. Half-elf itu merasa tidak berdaya saat melihat nasibnya, begitu pula nasib jiwa istri-istrinya yang sekali lagi terbang ke arah Ahriman. Aku akan membunuhmu, William mengepalkan tinjunya saat ia menatap Dewa Iblis dengan kebencian. Aku bersumpah akan membunuhmu. Namun, tepat sebelum jiwa-jiwa itu akan dimakan, mereka terbang menuju langit. Tatapan William terkunci pada sosok berjubah di langit karena ia telah mengenalinya. Dewa Kematian, kata William dengan nada dingin yang membuat Elliot tersentak. Ia kemudian melihat bagaimana sosok berjubah itu menculik Celine sementara Ahriman hanya bisa menyaksikan tanpa daya dari tempatnya duduk. Namun, tepat sebelum Dewa Kematian memasuki portal di belakangnya, ia menatap ke arahnya. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu, dan entah bagaimana, William dapat merasakan kesombongan dewa itu seolah mengejeknya karena kelemahannya. William mengira semuanya sudah berakhir, tetapi ketika ia melihat kematian Ella,
Sesuatu di dalam dirinya hancur. Ia menatap gambar itu dengan linglung sementara air mata mengalir di sisi wajahnya. Elliot mendesah sambil menepuk kepala William. "Will, semuanya belum berakhir," kata Elliot. "Orang-orang yang merawatmu masih dalam bahaya. Conan, Chloe, Kasogonaga, Erchitu, Soglav, Kronos, Aslan, dan yang lainnya. Mereka masih di luar dan tinggal beberapa menit lagi akan mati." William menggigit bibirnya saat memaksakan diri untuk berdiri. Sebelumnya, dia merasa seperti melayang. Sekarang, dia merasa seperti sedang membawa segunung penuh di punggungnya. "Katakan saja apa yang harus kulakukan, Elliot," kata William sambil menatap malaikat familiarnya. Elliot tersenyum sedih sambil menempelkan tangannya di dahinya. "Berusahalah sebaik mungkin untuk hidup. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan." Tubuh Elliot berubah menjadi keemasan dan perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Dia telah mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk mencari William dalam batasan hidup dan mati. Ini adalah satu-satunya cara yang dia tahu untuk dapat membawanya kembali ke dunia orang hidup. "Will, aku tidak akan berbohong padamu. Masa-masa gelap dan sulit akan segera tiba," Elliot menyatakan. "Mungkin, satu-satunya cara bagimu untuk bersatu kembali dengan orang-orang yang penting bagimu adalah dengan menemukan harapan." Tatapan William mengabur saat dia menatap malaikat familiar yang perlahan menghilang di depannya. Elliot adalah bagian dari jiwanya, jadi dia mengerti apa yang sedang dia coba lakukan. Sebagai ganti nyawanya, familiarnya membakar jiwanya sendiri untuk membawa William kembali ke dunia orang hidup. "Yah, kamu mungkin akan merasakan sakit yang luar biasa saat bangun," Elliot terkekeh. "Bagaimanapun, kehilangan seperempat jiwamu pasti akan menghasilkan serangan balik. Tetap saja, rasa sakit adalah hal yang baik. Itu mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup." William menggertakkan giginya saat dia membakar senyum Elliot di jiwanya. Dia tahu bahwa familiar malaikatnya berusaha menghiburnya, bahkan di saat-saat terakhirnya, yang membuatnya semakin sulit untuk menerima apa yang sedang terjadi. "Ingat, oke, pastikan untuk menemukan harapan," kata Elliot. "Mungkin, dialah satu-satunya yang bisa membalikkan seluruh situasi ini." "Harapan, berharap tidak ada gunanya," teriak William dengan marah. "Di mana harapan saat aku sangat membutuhkannya?" "Harapan itu tidak ada, Elliot. Harapan itu tidak ada." Elliot menggoyangkan jarinya seolah-olah dia mencoba memberitahu William bahwa dia salah. Dia seperti orang tua bijak yang memegang pengetahuan seluruh dunia di telapak tangannya. "Aku tidak berbicara tentang kata harapan," jawab Elliot. "Aku berbicara tentang harapan, anggota ke-8, dan terakhir dari kebajikan. Temukan dia, Will. Tunggu, mengenalnya, dia akan menemukanmu lebih dulu." "Yah, kurasa itu mungkin akan berhasil, mungkin." Elliot terkekeh sambil menggaruk kepalanya. Ketika hanya setengah tubuhnya yang tersisa, Elliot sekali lagi menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya. "Selamat tinggal, Will," kata Elliot. "Pastikan kau menjaga Chloe. Dia meninggalkanku demi bersamamu. Selain itu, jika kau tidak melakukan apapun, dia mungkin akan mati hari ini juga." William menatap familiarnya yang perlahan menghilang di depannya. "Elliot, apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Elliot menyeringai sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya dan terbang menuju langit dunia yang gelap gulita. Hingga akhir, senyum damai tersungging di wajahnya seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. "Will, ingatlah ini, kamu tidak pernah sendirian." Tiba-tiba, percikan kecil muncul di langit dan mengusir kegelapan. Langit biru cerah muncul di atas kepala William, yang terpantul oleh laut biru jernih di bawah. Kakinya, half-elf itu mendapati dirinya berada di tempat yang familiar. Tempat di mana dia memiliki banyak kenangan indah tentang istri-istrinya, ketika mereka membantunya memulihkan kekuatan dan stabilitas dunia spiritualnya. Laut kesadarannya, yang telah mati, sekali lagi diremajakan oleh pengorbanan Elliot. Riak-riak muncul di air jernih di bawah kaki William saat air matanya jatuh bebas seperti tetesan hujan. Sebagian jiwanya telah mati untuk menghidupkannya kembali. Ia tahu bahwa mulai hari itu, ia tidak akan pernah melihat malaikat familiarnya lagi. Bab 1079. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Akademi Hestia. Thorfinn sedang sibuk melatih teknik yang diajarkan Elliot kepadanya ketika tiba-tiba ia merasakan firasat buruk yang datang entah dari mana. Ia tidak dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Yang ia tahu hanyalah bahwa ia merasakan sakit di dadanya yang tidak dapat ia gambarkan. Petik 2. Apakah sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada Tuan? Thorfinn bergumam sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan bisa mendapat masalah? Aku mungkin hanya merasa lelah. Ya, aku hanya merasa lelah. Thorfinn mencoba menepis perasaan cemas yang mulai muncul di hatinya. Namun, apapun yang ia lakukan, ia merasa seolah-olah seseorang yang sangat penting baginya telah menghilang dari hidupnya. Tanda pisah tanda hubung. William perlahan membuka matanya, dan mendapati dirinya terbungkus dalam pelukan erat, oleh putri Amazon yang air matanya menetes di wajahnya. Tepat sebelum William dapat mengatakan apapun untuk menghibur Lilith, rasa sakit yang menyengat muncul di dalam kepalanya. Rasanya seperti ada yang menusukkan pisau ke tengkoraknya, dan mengupas kulit kepalanya sepelan dan sesakit mungkin. Desis William kesakitan saat menahan rasa sakit yang belum pernah dialaminya seumur hidupnya. Rasa sakit yang menggetarkan jiwa membuatnya tidak dapat berbicara, juga tidak dapat bernapas dengan benar, membuatnya menggigil tak terkendali. Will, apa yang terjadi? Lilith memeluk William lebih erat untuk menghentikan tubuhnya agar tidak gemetar. Conan menempelkan telapak tangannya di dadanya karena dia juga merasakan sakit yang luar biasa, tetapi rasa sakitnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami remaja berambut merah itu saat ini. Dia menderita Soul Backlash, kata Conan sambil menggertakkan gigi. Beri dia sedikit waktu, dia akan pulih dalam beberapa menit. Mata Sun Wukong yang berapi-api menatap William dan melihat kerusakan besar pada jiwanya. Segera, dia mengambil salah satu buah persik miliknya dan menghancurkannya dengan tangannya. Dia sudah mencengkeram rahang William dan menahannya, sambil membiarkan jus buah masuk ke mulutnya. Beberapa detik kemudian, tubuh half-elf itu berhenti bergetar, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Conan terbang ke arahnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku tahu kamu sangat kesakitan sekarang, tetapi kita tidak punya banyak waktu, bisik Conan saat kubah es yang didirikan Ella bergetar. Untuk saat ini, bawa legiun rajamu kembali ke dalam wilayah 1000 binatang. Jika tidak, mereka akan mati sia-sia. William menggertakkan giginya saat dia memanggil kembali pasukannya ke wilayah 1000 binatang. Karena pemandangan yang dia lihat sebelumnya, dia sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Permata di dada William yang tadinya hitam pekat, kini berubah menjadi abu-abu gelap. Pasukannya berubah menjadi partikel cahaya dan terbang ke arahnya, meninggalkan Ahriman's Domain. Namun, beberapa menolak perintahnya dan memutuskan untuk tetap di sisinya. Di antara mereka adalah Kasogonaga, Ercitu, Soglaf, Jared Goblin Paladin, Skadres Blood Eagle Kronos, Aslan, dan yang lainnya dalam wujud setengah manusia, serta Carmine, dan para elf lainnya bersama kuda bersayap mereka. Kami tidak akan kembali, Kasogonaga menyatakan sambil menghentakkan kakinya yang menggemaskan di tanah. Kami akan memastikan bahwa kalian meninggalkan tempat ini dengan aman. Yang lainnya juga menganggukkan kepala tanda setuju, dan semuanya menunjukkan ekspresi tidak menerima jawaban tidak. William dengan paksa membuka matanya untuk melihat teman-teman dekatnya. Namun, napasnya hampir terhenti ketika melihat 3 sosok beku yang telah ditempatkan, tidak jauh darinya. Isak tangis lolos dari bibir William saat air mata mengalir di matanya. Meskipun dia sangat kesakitan, sakit hatinya lebih besar daripada yang dia alami saat ini. Sambil menggigit bibirnya hingga berdarah, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan paksa memindahkan istri-istrinya yang membeku kembali ke wilayah 1000 binatang miliknya. Kau bisa berduka nanti, Conan menepuk pipi William. Jika kita tidak meninggalkan tempat ini, lebih banyak orang akan mati. Sun Wukong mendesah sambil menganggukkan kepalanya. Dia benar, Will, aku juga akan segera menghilang. Aku menggunakan sedikit kekuatan hidupku, dan aku tidak dapat tinggal lama di tempat ini. Paling lama, aku hanya bisa tinggal selama 10 menit. Setelah itu, kalian semua sendirian. Pemanggilan heroik William telah berakhir saat dia meninggal. Namun, Sun Wukong membakar kekuatan hidupnya agar tetap bertahan, dan melindungi semua orang dengan kemampuan terbaiknya. Dia hampir tidak mempertahankan wujudnya, dan melakukan yang terbaik untuk meminimalkan konsumsi kekuatannya. Rai, Dodden, kata William dengan gigi terkatup. Seketika, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari permatanya dan menjelma menjadi Black Kilin, Raiden. Ayo, pergi,
William memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata itu sementara wajahnya mengerut kesakitan. Ayo masuk ke portal merah yang menuju ke tempat ini. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Lilith menggendong William dan menaiki Black Kilin, sementara Celeste menyatu dengan Claire, membuatnya menumbuhkan sepasang sayap hijau menyala di punggungnya. Kasogonaga menaiki punggung Skadres. Sun Wukong memanggil 3 awan terbang agar Psoglaf, Ercitu, dan Jared dapat menemani mereka dalam perjalanan. Baiklah, dengarkan aku, kata Sun Wukong. Saat kubah itu pecah, kalian semua akan berlarian. Aku akan menahan mereka selama yang aku bisa, tetapi ingatlah bahwa saya mungkin hanya dapat menahannya selama 5 menit saja. Kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama, teriak Kasogonaga, sebelum menatap kedua sahabatnya, Ercitu dan Psoglaf. Kalian berdua sebaiknya tidak mati, oke? Aku akan membunuh kalian berdua jika kalian mati. Aku sudah mati, jawab Ercitu. Aku tidak berencana untuk mati, jawab Psoglaf saat mata tunggalnya bersinar samar. Tidak sampai aku memakan pangeran bajingan berambut hijau itu. Banyak kenalannya telah tewas dalam pertempuran itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa mereka diserap oleh Dewa Setan, dan kebenciannya terhadap Felix membara terang di dalam dadanya. Anjing setan itu tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melawan Dewa Setan. Karena itu masalahnya, dia kemudian memilih untuk melampiaskan rasa frustrasinya pada satu-satunya yang bisa dia serang dan itu tidak lain adalah Felix. Pada saat itulah kubah es itu hancur dan menyebar menjadi awan kabut putih. Seketika, kilin hitam menembus kabut putih, bersama beberapa lainnya, terbang ke arah yang berlawanan dengan Dewa Setan. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu portal merah di kejauhan, yang akan membawa mereka ke tingkat pertama reruntuhan kuno. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Suara Ahriman menggelegar seperti guntur. Tangkap mereka, Dark Knight, Demon Bull King, dan pasukan lainnya yang diundang Ahriman dari alam surgawi mengikuti di belakang rombongan William. Namun, mereka tetap menjaga jarak aman dari Sun Wukong. Mereka tahu bahwa Raja Kera telah mengabaikan kewaspadaan dan siap melawan mereka sampai mati. Kalau saja mereka tahu bahwa Sun Wukong hanya punya sedikit waktu, mungkin mereka akan lebih agresif dalam pendekatan mereka untuk menangkap remaja berambut merah dan rombongannya bab 1080 coba mati sekali. Sun Wukong membuntuti di belakang kelompok itu dan bertindak sebagai barisan belakang. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menghalangi pasukan Ahriman yang tersisa, yang berpotensi melenyapkan kelompok William jika mereka semua bekerja sama. Baba Yaga terbang di sampingnya. Dia berduka atas apa yang terjadi pada Selin, dan ingin membalaskan dendamnya. Namun, dia mengerti bahwa meskipun dia kuat, dia tidak mungkin bisa menghadapi makhluk lain, yang kekuatannya mirip dengan Raja Kera Emas di sampingnya. Penyihir tua adalah yang terkuat kedua dalam kelompok William. Sun Wukong telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa tinggal lama, jadi dia mempercayakan keselamatan William kepadanya. Di tengah perjalanan mereka, desahan keluar dari bibir Sun Wukong saat dia menatap William dengan penyesalan. Maaf, sejauh ini aku bisa pergi, kata Sun Wukong sebelum berhenti di udara. Mereka semua milikmu, Baba Yaga. Penyihir tua itu menganggukkan kepalanya dan bergegas menuju kelompok William. Raja Kera berdiri tegak seperti pedang sambil memegang Rui Jingu Bang dengan kuat di tangannya. Ia hanya punya waktu 1 menit tersisa sebelum menghilang sepenuhnya, dan ia berencana menggunakan waktu yang tersisa itu untuk One Last Hurrah dalam upaya untuk melukai atau membunuh para pengejar mereka dengan serius. Raja Iblis Banteng mengerutkan kening ketika ia melihat Sun Wukong tiba-tiba berhenti melarikan diri dan merasa ada yang tidak beres. Ia buru-buru meraih tubuh istrinya, Putri Kipas Besi, dan terbang mundur sejauh mungkin dari monyet emas yang memberinya perasaan akan kematian yang akan datang. Monyet bertelinga 6 adalah makhluk pengecut. Saat ia melihat Raja Iblis Banteng mundur, ia segera mengikutinya. Sesaat kemudian, suara arogan Sun Wukong yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh surga. Musnahkan semua orang yang berdiri di hadapanku, mata Sun Wukong yang berapi-api menyala dengan ganas saat otot-ototnya menggelembung. Bunuh surga, Rui Jingubang, gada emas raksasa di tangannya menyala terang seperti matahari yang terbakar, sesaat membutakan para pengejarnya. Dapeng dan Dark Knight sudah memiliki gambaran tentang apa yang direncanakan Sun Wukong, jadi mereka telah menyiapkan kemampuan bertahan terkuat mereka untuk memblokir serangannya. Dapeng menutupi seluruh tubuhnya dengan sayapnya,
saat ia melayang di udara seperti bola emas raksasa. Di sisi lain, Dark Wraith membungkus dirinya dalam perisai kegelapan, bersiap untuk menahan serangan Sun Wukong. Langit terbelah saat Sun Wukong melepaskan serangan terkuatnya, mengejutkan Da Peng dan Dark Wraith. Gada emas raksasa itu menghantam keduanya ke tanah, menghancurkan geografi sepenuhnya, dan menciptakan gempa bumi yang dahsyat, yang cukup kuat untuk membuat singgasana raksasa Ahriman berguncang. Monyet gila, Putri Kipas Besi tersentak saat melihat kehancuran yang ditimbulkan Sun Wukong. Hampir setengah dari wilayah Ahriman hancur dalam satu serangan itu, yang membuktikan bahwa Raja Monyet bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia cukup bersyukur bahwa suaminya telah menyadari keanehan Sun Wukong dan mundur secepat yang dia bisa. Monyet bertelinga enam juga bersyukur kepada bintang-bintang keberuntungannya karena mampu lolos dari serangan yang mengerikan itu. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi serangan terakhir Sun Wukong secara langsung. Tunggu saja, aku akan membalas kalian semua begitu kalian kembali ke alam surgawi. Ancaman Wukong mencapai telinga mereka sebelum seluruh tubuhnya menghilang. Raja Iblis Banteng terbang menuju Da Peng dan Dark Wraith untuk melihat apakah mereka masih hidup atau tidak. Mereka semua adalah dewa semu, jadi, meskipun mereka bukan dewa, kekuatan mereka telah melampaui pangkat demigod. Senjata Sun Wukong adalah salah satu dari sedikit senjata yang dapat melukai dewa. Meskipun Raja Iblis Banteng merasa bahwa Raja Kera tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya pada serangan terakhir itu karena keadaannya saat ini, namun itu adalah serangan yang sangat mematikan yang berpotensi menimbulkan cedera serius pada makhluk setingkat mereka. Sayap emas Da Peng telah hancur total, dan tubuhnya berdarah di mana-mana. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Dark Wraith tidak bernasib lebih baik. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip seolah-olah bisa memudar kapan saja. Sebagai undead, dia lemah terhadap api, terutama api yang mengandung kekuatan dewa. Pada saat itulah seberkas cahaya gelap mendarat di tubuhnya, membantunya pulih dengan sangat cepat. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Bawa mereka kembali padaku, hidup atau mati. Perintah Ahriman yang dingin menusuk tulang mencapai telinga mereka, yang membuat mereka mengingat tugas yang telah dia tetapkan untuk mereka. Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, Monyet bertelinga enam, serta Dark Wraith yang baru saja pulih kembali mengejar target mereka, meninggalkan Da Peng. Tepat pada saat itu, rombongan William baru saja melewati portal merah, meninggalkan domain pribadi Ahriman. Di mana pintu keluarnya? Tanya Celeste, sambil mengamati sekelilingnya. Baba Yaga mengerutkan kening saat dia menyalurkan indranya untuk mencari kemungkinan jalan keluar di dalam domain. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi yang sangat halus ke arah selatan, yang dia tentukan sebagai pintu keluar reruntuhan kuno. Ke selatan, seru Baba Yaga, ikuti aku. Semua orang terbang bersama Baba Yaga saat mereka melaju ke arah yang telah dia tunjuk. Mereka baru saja terbang selama 1 menit ketika mereka merasakan beberapa kehadiran kuat di belakang mereka. Baba Yaga menoleh untuk melihat para pengejar mereka dan mendecak lidahnya. Meskipun kekuatannya berada di puncak pangkat demigod, lawan-lawannya adalah dewa-dewa semu. Mustahil baginya untuk mengalahkan salah satu dari mereka, apalagi 4. Teruslah terbang, teriak Conan sambil mendesak semua orang. Jangan khawatir, kita pasti bisa. Pada saat inilah Kasogonaga, Erchitu, Soglaf, dan Jared saling bertukar pandang. Teruslah maju, teriak Kasogonaga. Kami akan mengulur waktu untukmu. Dasar bodoh. Baba Yaga menegur Trenggiling berwarna pelangi yang sedang menunggangi punggung elang darah. Kau tidak bisa menghalangi mereka sedetik pun. Tidak apa-apa, Nenek, suara Soglaf yang penuh tekad mencapai telinga Baba Yaga. Kami tidak berencana untuk mati. Tanpa sepatah kata pun, Kasogonaga, bersama teman-temannya, terbang menuju dewa-dewa palsu yang mendekat, tanpa rasa takut. Apa kau yakin kita tidak akan mati? Ekspresi tekad Soglaf tiba-tiba runtuh begitu dia melihat Raja Iblis Banteng, serta para pengikutnya di Cakrawala. Kita tidak akan mati, kan? Jangan khawatir, jawab Kasogonaga. Bahkan jika kau mati, William dapat menghidupkanmu kembali sebagai undead asalkan aku membawamu kembali bersamaku. Asteris dolar dan tanda pagar asteris dan dolar asteris tanda pagar dolar dan. Soglaf mengumpat keras saat dia mencoba mengendalikan awan terbangnya untuk berbalik dan berkumpul kembali dengan kelompok William. Persetan dengan ini, aku keluar,
Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, tangan Ercitu mencengkeram tubuhnya dan memegangnya erat-erat. Tidak apa-apa, kata Ercitu sambil menatap temannya dengan mata biru menyala yang menandainya sebagai Revenant. Coba saja mati sekali. Persetan denganmu, teriak Soglaf. Persahabatan kita berakhir di sini. Jared melirik rekan-rekannya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Aku seharusnya tidak bergabung dengan ketiga orang gila ini dalam misi bunuh diri mereka, pikir Jared sambil memegang artefak yang diberikan Elliot sebelumnya di tangannya. Elliot, kuharap kau tidak mengacaukan kami.